Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Kawasan yang terkenal akan perkebunan buah apelnya ini memiliki beragam pesona wisata yang memikat. Pandemi yang belum usai membuat tempat-tempat wisata di Malang sepi pengunjung dan tentunya berdampak pada UMKM yang ada di Malang. Kondisi inilah yang menuntut para UMKM tersebut melakukan transformasi menuju digital. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Kominfo lewat program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau BAKTI memberikan pelatihan bagi UMKM di Kota Malang lewat program Digitalisasi Negeri Go Digital 2021 yang merupakan bagian dari program konektivitas digital. Pelatihan ini diselenggarakan selama 2 hari di Ascent Premier Hotel Malang dari tanggal 26 hingga 27 Februari 2021 dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Saya ucapkan selamat datang di pelatihan peningkatan sumber daya manusia menuju produk UMKM Go Digital 2021 BAKTI Kominfo. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang hadir di tempat dan 100 peserta yang mengikuti secara online, terdiri dari UMKM dan penggiat ekonomi, komunitas, dan pengusaha muda. Kota Malang adalah rangkaian kelima dalam pelatihan peningkatan sumber daya manusia menuju UMKM Go Digital yang diselenggarakan oleh BAKTI Kominfo RI. Pelatihan ini diikuti oleh para pelaku UMKM yang telah mendaftar dan melalui proses seleksi sebelumnya. Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dan kompetitif serta masuknya era globalisasi, pengembangan sumber daya manusia masyarakat dan UMKM menjadi salah satu skala prioritas yang secara konsisten terus dilakukan oleh pemerintah, terutama BAKTI Kominfo RI, karena sektor ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah sangat fokus dan konsisten, serta terus-menerus untuk menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan UMKM lewat berbagai kegiatan, terutama kegiatan digitalisasi negeri UMKM Go Digital ini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, sehingga masyarakat dan UMKM bisa menjadi lebih handal dan kompetitif guna membangun perekonomian menuju kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera dan berdikari melalui keberadaan kegiatan digitalisasi negeri UMKM Go Digital ini. Lewat BAKTI Kominfo RI, Digitalisasi RI hadir untuk mendorong UMKM dalam mengoptimalkan internet sebagai komunikasi dan bisnis sehingga terjadi percepatan konektivitas digital tahun 2021. Di masa pandemi ini membuat kita sulit untuk berinteraksi fisik secara langsung. Semoga tidak mengurangi tujuan dan manfaat dari acara pelatihan ini. Perkenankan saya mewakili Ibu Fadila Matar, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengucapkan selamat dan sukses bagi seluruh peserta pelatihan UMKM serta para narasumber dan tamu undangan yang saya hormati. Diharapkan dengan acara pelatihan ini bisa membantu para pengusaha, terutama entrepreneur muda, meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi agar dapat mampu bersaing dan tumbuh maju bersama dalam era transformasi digital. Diharapkan dalam acara ini kita bisa saling berdiskusi. Peserta pelatihan yang hadir memiliki produk-produk yang unik, kreatif, dan tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Potensi ini harus didukung oleh pembelajaran dan pembinaan yang berkesinambungan terhadap UMKM di Kota Malang sehingga mampu menjalankan usahanya secara digital. UMKM ini kan mendorong perekonomian negara kita. Dengan adanya dari pemerintah, melalui Kominfo, melalui BAKTI kan
internet di setiap daerah sudah mulai pesat, mulai baik, jangan sampai UMKM di daerah ini tertinggal, tidak mengerti akan atau gaptek lah kalau kata anak mudanya gitu kan. Nah, makanya Bakti hadir membantu dan mendorong agar UMKM daerah ini ikut setara dengan UMKM di kota-kota. Berdasarkan program dari Pak Presiden Jokowi sendiri, kita harus merdeka sinyal. Program utamanya itu di 3T yang diutamakan seperti itu. Jaringan internet diperluas dan akan selalu akan ditambah. Dari mulai yang 2G ditingkatkan jadi 4G dan merata, jangan sampai ada kesenjangan sosial. Kita koordinasi dengan Pemda terkait. Pemda juga kan selain mengusulkan internet daerahnya juga mereka kan menyampaikan keunggulan atau ada UMKM yang baik atau bagus lah di daerah masing-masing. Itu kita selalu koordinasi ke daerah-daerah. Mudah-mudahan dengan adanya program digitalisasi UMKM Go Digital ini, semoga UMKM kita yang di pelosok di daerah bisa bangkit pertumbuhannya, apalagi dengan pandemi saat ini bisa tumbuh dan mengerti, bisa menggunakan gawainya sebaik mungkin, semaksimal mungkin dan menghasilkan pundi-pundi yang diharapkan lah, dan itu kan mendorong perekonomian Indonesia kita. Melalui program pelatihan ini, kita dapat melakukan percepatan transformasi digital di bisnis kita, dapat ikut menikmati naiknya jualan online e-commerce, dan mampu melayani konsumen yang telah berubah perilaku belanjanya dari belanja offline ke online. Jualan saya kalau setelah pandemi ini adalah masker, termasuk yang saya pakai, kemudian ada beberapa ibu yang memakai, itu hadir dari keterpaksaan karena usaha saya yang lama terus terang sangat sepi. Sehingga saya berpikir ini nanti tim saya seperti apa. Alhamdulillah dari usaha dan kerja keras itu sekarang sudah mulai nampak. UMKM Malang Raya. Media digital adalah komponen yang sangat penting dalam menjalankan roda usaha. Adapun manfaat dari media digital diantaranya membangun brand awareness, mengedukasi pelanggan, berinteraksi dengan pelanggan, dan menawarkan promosi usaha kita. Kebetulan saya usaha di bidang fashion, jadi usaha ini sudah saya rintis sejak 2012. Berarti sudah jalan hampir 9 tahun ya. Hampir 9 tahun, dan karena grosir, jadi di sini saya mainnya bersama reseller gitu ya. Reseller saya sudah hampir lebih dari 5.000 reseller lebih. 130 juta dari 263 juta masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif media sosial. Belum lagi media digital lainnya seperti Google, WhatsApp, Marketplace yang jumlahnya sangat sekali besar ya. Ini artinya apa? Hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia sudah go online. Ini artinya peluang yang sangat besar sekali bagi kita pelaku usaha. Jangan sampai melewatkan momen ini, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, di mana semuanya di rumah aja pegang gadget gitu ya. Jadi pengennya praktis. Dulu aja sebelum musim pandemi, orang-orang yang memanfaatkan media sosial, memanfaatkan media digital untuk mereka memasarkan produknya, ini aja udah banjir order, apalagi sekarang di masa-masa pandemi seperti saat ini. Bagaimana kalau kita banyak pengunjung, banyak traffic, bagaimana cara mengkonversikan traffic menjadi database menjadi pembeli, dan pembeli menjadi pelanggan. Jadi kalau orang iklan itu sama Google, itu akan ditaruh di halaman 1 karena kita udah bayar. Jadi kalau orang ngetik Putri Grosir gitu, peluang usaha
atau grosir baju murah. Itu adalah kata kunci yang paling banyak diketik orang. Itu juga ada risetnya ya. Jadi saya pakai kata kunci grosir baju murah. Itu nanti yang muncul di halaman 1 punya saya yang bayar tadi, saya juga ngiklan. Untuk bisa go online, ini UMKM diajari yang paling sederhana saja, itu sudah banyak yang terbukti berhasil begitu Pak, meningkatkan penjualannya. Jadi nggak harus muluk-muluk dengan aplikasi yang ya susah seperti itu, nggak harus. Hanya saja memang perlu dari pihak-pihak yang masih relevan membantu UMKM ini tadi, sering-sering mengadakan pelatihan tentang digital marketing, karena nggak harus dengan effort yang lebih, kita berikan saja pelatihan yang sederhana, yang masih dasar, itu sudah bisa kok meningkatkan omset. Perkembangan teknologi internet telah memberikan banyak perubahan dalam semua bidang, termasuk dalam bidang usaha. Apa sih tujuannya pemasangan iklan? Ya tujuannya adalah menyebarkan kartu namanya Bapak Ibu kemana-mana. Gitu ya. Kalau kartu namanya kita sudah disebarkan, banyak orang yang mengerti, itu insya Allah akan mudah untuk dikontak. Kita harus mengamati kompetitor itu seperti apa. Mau diamati juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah tujuannya mengamati apa? Minimal kalau ada kompetitor kita, itu penjualannya tinggi, ya apa sih caranya kok dia itu bisa penjualan tinggi? Dia berada di mana saja online-nya. Nah itu kita harus ketahui. Tadi ada Mbak Putri, dia jualan baju grosir misalnya, atau Putri Grosir ya. Nah Mbak Putri ini ada di mana saja jualannya gitu kan. Apakah memang hanya menggunakan Google ya? Apakah ada di marketplace ya? Apakah ada di semuanya secara online gitu kan. Nah ibaratnya kalau kita memasang semuanya iklan kita ya, atau mungkin produk kita ke banyak media sekaligus, itu ibaratnya kita nyebar kartu nama itu di banyak tempat. Ketika berada teman saya di Malang gitu kan ya, di 10 HP gitu kan ya, yang muncul di nomor saya itu nomor 1 itu cuma 4 orang, tapi yang 6 lainnya saya tidak bisa menjadi nomor 1 gitu. Apakah itu berkaitan dengan tadi kita harus wajib yang namanya mengiklankan, ataukah saya biarkan organik muncul? Kata kunci menjadi yang utama. Kalau misalnya yang di sana digunakan adalah misalnya kata kuncinya angkringan ya, orang mencarinya angkringan, tapi di Google Map itu atas nama kafe atau kopinya bisa jadi malah tidak muncul karena memang kata kuncinya berbeda gitu ya, kecuali langsung dicari berdasarkan kata kunci nama brandnya atau nama tokonya, itu akan langsung menuju ke sana. Kalau menurut saya memang harus ada namanya pendampingan ya untuk pelatihan terhadap UKM-UKM. Jadi kalau misalnya itu tidak ada pendampingan, mereka itu juga akan bingung mau diarahkan kemana mereka. Sementara produk-produk mereka sebenarnya juga tidak kalah saing dengan produk-produk yang dari luar negeri sebenarnya. Secara kualitas, secara produk itu sebenarnya juga bagus. Akan tapi perlu namanya pendampingan. Nah siapa yang bisa mendampingi ini? Yang bisa mendampingi adalah pemerintah. Lewat mana? Kalau menurut saya yang paling mudah adalah lewat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ini karena apa? Dari BUMDes itu bisa nanti menaungi dari mana daerah tersebut, kita adakan training-training di BUMDes. 65 juta small business using page. Jadi 65 juta bisnis itu sudah menggunakan page di Facebook. Nah sekarang buka bisnis itu tidak lagi sesulit dulu. Kalau dulu zaman saya tahun 2001-2002 itu mau buka beda koran aja harus sewa tempat dan sebagainya. Sekarang kita tinggal buka Facebook, kita buka page atau halaman, kita sudah bisa punya toko. Kita mau head to head antar konven dengan online itu sangat jauh berbeda. Jadi Anda dengan online itu bisa sangat maksimal. Kenapa? Karena marketnya itu sangat luas. Untuk kita beriklan dalam media sosial khususnya Instagram, apakah kita harus yang pertama itu mengenalkan toko kita atau logo kita, yang kedua apa harus produknya dulu yang kita serang, seperti itu? Walaupun Anda ngiklan, Anda harus berdasarkan tahapan tersebut. Jadi ngiklan pertama awareness dulu, logo. Jadi saya dulu menghabiskan salah satu klien saya menghabiskan budget sekitar 7 sampai dengan 15 juta hanya untuk mengiklankan logo dalam waktu 2 minggu. Jadi 2 minggu saya minta budget 7 sampai 15 juta hanya untuk mengiklankan logo. Jadi kalau orang awam mungkin ngapain logo diiklankan senilai itu. Targetnya apa? Orang akan continuously lihat logo kita.
Dia terus-terusan lihat logo, kita terus akhirnya penasaran ini logo apa sih? Kalau untuk pricing sebenarnya harga selama ini yang kita lakukan dengan strategi branding, artinya UKM itu kan yang menjadi fokus saya adalah jangan berfokus pada jual murah gitu. Banyak di luar sana orang yang berpikir bahwa kalau semakin murah saya jualan maka akan semakin laris. Itu mindset yang salah sebenarnya. Karena selama ini saya menghandle banyak klien UKM utamanya, mereka saya minta jual mahal tetapi dengan karakteristik yang berbeda. Video merupakan media promosi yang paling efektif. Dalam pelatihan ini, diadakan lomba untuk membuat video promosi produk. Lomba ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi peserta agar bisa melakukan promosi dengan lebih baik, sehingga menarik konsumen untuk membeli produknya. Apel celup adalah olahan inovasi dari buah apel. Kenapa kami mengangkat buah apel? Karena apel adalah salah satu ikon Kota Batu. Jadi apel di Indonesia itu cuman ada di Malang Raya. Kebetulan orang tua kami adalah petani apel, sehingga kami setelah resign dari perusahaan, kami ingin menaikkan nilai ekonomis buah apel, karena apel kalau pas panen raya seperti itu harganya anjlok. Jadi kami kembali lagi gimana caranya mengangkat nilai ekonomis buah apel, sehingga kami mengolah buah apel seperti saya sampaikan tadi, ada apel fermentasi, ada apel celup, dan kemungkinan beberapa waktu ke depan juga kita akan mengeluarkan inovasi-inovasi produk yang lain. Sedangkan tadi video yang boncengan laki perempuan adalah anak saya. Terus kita punya jingle seperti tadi apel celup. Ini juga kita berpikir ke depan. Saya tidak berpikir seperti sari roti, terus kemarin juga es yang keliling, punya jingle yang diingat. Tahu bulat aja minta maaf. Tahu bulat, nah itu keliling. Kenapa tidak apel celup? Dicelup-celup. Nah, dicelup-celup itu juga merupakan strategi kami, gimana kami punya jingle yang nantinya juga diingat. Sama seperti kemarin kami memperluas pasar, tidak aja ibu-ibu, ibu-ibu muda maupun ibu-ibu yang udah usia, tetapi kita coba juga meluaskan pasar kita ke anak-anak muda. Nah, kita perbedaannya dengan yang lain kan kebanyakan itu ada juga yang produksi coklatnya pakai coklat kompon. Nah, ini tadi kita memperlihatkan bahwa di Moodco itu produksinya asli dari biji coklat. Nanti kita ke depannya juga ada edukasi. Jadi nanti kita akan memperlihatkan mulai awal pembuatan proses dari biji kakao asli sampai langsung siap makan. Kalau orang dari luar Malang itu bisa beli ini lewat marketplace Shopee. Makanya kemarin saya antusias banget digitalisasi karena produk kita ada di marketplace Shopee. Dan ini terjual paling banyak di antara cumi-cumi yang ada di Shopee. Kalau ini kita masih baru ya, dulu awalnya kita bukan usaha ini karena ini akibat pandemi. Dulu kita usaha jasa tour and travel, tapi karena pandemi nggak ada orang wisata, otomatis harus memutar otak gimana caranya bisa bertahan. Akhirnya kita buat usaha ini. Media online untuk promosi pertama Instagram. Instagram itu sangat membantu banget untuk penjualan. Dalam perlombaan video ini, juara pertama dimenangkan oleh UMKM Apel Celup dan berhak mendapatkan modal usaha 5 juta rupiah. Juara kedua dimenangkan oleh UMKM Cuimi Pelita, mendapatkan modal usaha 3 juta rupiah. Dan juara ketiga dimenangkan oleh Moodco Fine Chocolate dengan hadiah modal usaha 2 juta rupiah.
Terima kasih Bakti Kominfo telah mengundang kami, dan apresiasinya juga buat video kami. Terima kasih luar biasa. Mulai kemarin sampai hari ini saya mengucapkan terima kasih. Kalau tadi ditanyakan untuk apa? Kalau kami saat ini bergerak di bidang usaha, pastinya semua ini untuk mensupport kebutuhan-kebutuhan usaha kami, sehingga usaha kami bisa semakin besar. Dengan kondisi pandemi saat ini, kami akan mempersiapkan ke depan. Jadi masih banyak yang memang kita butuhkan, sehingga kalau memang pandemi ini berlalu, perekonomian membaik, kami tinggal launching dan kami bisa berlari begitu. Terima kasih banyak kepada peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, penggiat UMKM yang telah mau bergabung di pelatihan ini. Ya, tujuan utama dari acara digitalisasi negeri ini memang kita menyasar kepada UMKM ini agar bisa berkembang, memanfaatkan teknologi yang semakin pesat, agar berharap peningkatan perekonomian baik dari keluarga sampai ke masyarakat itu bukan hanya di kota-kota saja, tapi juga bisa merasakan yang di daerah-daerah pun bisa merasakan perkembangannya seperti itu ya. Perkembangan IT luar biasa. Kalau yang muda-muda yang memang kami punya tim di IT itu berkembang, pasti mengikuti. Tetapi kami sebagai juga owner, sebagai pendamping juga seperti itu, juga harus mengikuti seperti ini perkembangannya. Dengan perkembangan zaman, dengan teknologi yang luar biasa, sistem online seperti itu, kita sekarang memanfaatkan banyak itu, termasuk kalau tadi ditanyakan sejauh mana, kalau lewat online kemana-mana kita bisa. Tetapi kita kemarin juga mengambil keputusan juga untuk memaksimalkan pangsa pasar Malang Raya untuk juga oleh-oleh. Jadi penting banget karena sekarang zamannya industri 4.0, jadi semua serba online, semua serba dikirim-kirim. Apalagi orang luar kota, mereka nggak mungkin datang ke Malang kalau nggak ada waktu atau ada acara kantor atau apa kan. Akhirnya mereka belinya by marketplace. Itu sangat penting banget acara ini untuk kita. Modco itu ingin menjadi ikonnya di Kota Batu. Kan di Kota Batu belum ada ya Pak ya untuk coklat. Nah kita akan jadi ikonnya Kota Batu kalau bisa mewakili Indonesia. Kita pengenalan produk ini masih belum, masih soft launching aja. Jadi yang tahu cuma orang lokal aja sekitar situ. Dan kita di sini mau masih proses buka website, terus di marketplace juga. Jadi kita mengikuti digitalisasi negeri ini untuk memperdalam bagaimana sih marketing di sosial medianya itu. Dengan pelatihan digitalisasi negeri Go Digital mampu mencetak sumber daya manusia yang mengambil peran percepatan konektivitas digital. Bakti Kominfo memiliki komitmen untuk ikut serta mendorong pelaku-pelaku UMKM menjadi garda ekonomi terdepan dalam memajukan usaha menuju pemulihan ekonomi nasional.